Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya menyampaikan kepada saudara semua untuk tetap kuat dan bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Sekalipun ada di antara saudara yang mengalami kehilangan anggota keluarga sehubungan dengan pandemi yang terjadi hari-hari ini, tetaplah bersemangat di dalam Tuhan dan tetaplah setia dalam iman kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan 8. Tertulis demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Philadelphia dalam ayat ini mewakili orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkali namanya. Dalam ayat ini firman Tuhan berkata bahwa bila ia sudah membuka, maka tidak ada yang dapat menutup. Dan bila ia sudah menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Tuhan mempunyai kuasa dan kedaulatan atas segala sesuatu, dan termasuk atas keselamatan kekal setiap orang. Perkataan firman Tuhan tentang membuka dan menutup ini mengingatkan kita tentang peristiwa Bahtera Nuh. Pintu yang tersedia di Bahtera itu hanya ada satu, dan selama proses pembuatan Bahtera itu, pintu itu selalu terbuka, sampai kepada hari di mana Tuhan menutup pintu itu setelah Nuh dan seluruh keluarganya masuk ke dalamnya. Dalam Kejadian 7 ayat 15-16 tertulis, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Perhatikanlah ayat ke-16 bagian yang terakhir. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Saat pintu itu tertutup, tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalam Bahtera untuk meluputkan diri dari kebinasaan. Proses pembuatan Bahtera Nuh memakan waktu 100 tahun. Dan masa 100 tahun itu menggambarkan masa kemurahan yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Tinggal pilihan kita semua. Apakah kita mau masuk ke dalam kasih karunia yang disediakan Tuhan, ataukah kita menolak pintu kemurahan-Nya? Saudara yang dikasih Tuhan, selama masa umur hidup kita di bumi, adakah kita mau meresponi pintu anugerah Tuhan? Kalau ada di antara kita yang masih menolak Tuhan Yesus, mari rendahkan diri. Jangan keraskan hati dan menolak keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pandemi yang masih terus berlangsung sampai hari ini, kiranya membuat kita semua menyadari bahwa segala sesuatu di bumi ini tidaklah kekal, dan bahwa pintu kemurahan Tuhan masih terbuka bagi kita semua manusia. Dalam kitab Wahyu ini dituliskan di beberapa ayat bahwa banyak orang yang tidak bertobat
sekalipun mereka melihat ada banyak malapetaka yang terjadi di bumi. Baiklah kita semua tidak menjadi yang demikian, saudara. Tetapi kita tergolong kepada orang-orang yang sadar dan hidup dalam pertobatan. Kita harus mengakui, saudara, bahwa kita semua tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita tidak mempunyai kuasa. Karena itu hendaknya kita hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dari Wahyu 3, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membukakan pintunya bagi setiap orang yang menuruti firman-Nya. Inilah saudara yang kita alami di dalam Tuhan. Saat kita setia dalam iman, meskipun kekuatan kita tidak seberapa, tapi Tuhan berkuasa menolong dan meluputkan kita dari murka yang akan terjadi dan dari kebinasaan yang kekal. Pintu anugerah Tuhan selalu terbuka bagi kita, dan Tuhan menerima kita masuk dalam keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bersyukurlah saudara kalau hari ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati dan kekuatan kita. Sebab itu artinya kita sudah ada dalam anugerah-Nya yang indah dan kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami selalu setia dan menuruti akan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang masih hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, saat ini juga ya Tuhan, kami membuka hati dan mau bertobat, serta hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah menjamah setiap hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami, menuntun kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.